juga nambah. Pas kamu kena perubahan maju dari titik serahkan ke panik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, dalam hal ini yang diwakili oleh yang terhormat Bapak Heru dan rombongan, dari yang terhormat Bapak Kasih PAU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Jati 7, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati 7, yang terhormat Bapak-Bapak Ketua KBIH Al-Musarofah, Ketua KBIH Al-Multajam Ligung, dan Ketua KBIH Jamiatus Surur dari Kertajati. Tak lupa kami sampaikan yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Jati 7, juga Bapak Ketua Yayasan Jamu Alim Panongan. Kami tak lupa sampaikan yang terhormat kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Desa Jati 7, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Hasan. Bapak dan Ibu jemaah calon haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Upacara pembukaan bimbingan manasik haji, ibadah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi tingkat Kabupaten Majalengka yang diselenggarakan di KBIHU Al-Musarofah Jati 7 bersama dengan KBIHU Jamiatus Surur dari Kertajati dan KBIHU Al-Multajam dari Kecamatan Ligung. Dimulai dengan susunan acara sebagai berikut, yaitu satu, pembukaan yang akan dibawakan pembacaan kalam ilahi dan sholawat Nabi oleh Bapak Haji Solehudin dari KBIHU Al-Musarofah Jati 7. Kedua, laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Saifuddin ST, Ketua KBIHU Al-Musarofah. Dan yang ketiga, doa dipimpin oleh Bapak Ketua DKM yang diwakili oleh Bapak Haji Hasan. Itu acara yang akan dibawakan pada kesempatan ini. Untuk mempersingkat atau untuk memanfaatkan waktu yang sebaiknya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Solehudin untuk membawakan kalam ilahi dan sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Ampura sesuai sarang kesepakatan kangge aosan sholawat mohon berdiri semua teman-teman. Tapi mudah-mudahan oge tidak mengurangi kehusuan, kehuduan, tawaddu ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa
Gusti Allah selamatkan abdi sadaya jamaah haji, nyompanan panggilan Gusti rek ziarah ka tanah suci. Harta benda dikorbankan, serang putra digantunkan, tamtas akan diinginkan, sabari didarakan. Gusti selamatkan kami sadaya jamaah haji, Taurat kedadi pasian di Ka'bah di kota Mekah, Taurat kedapa pisah di Ka'bah di kota Mekah. Salli wa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Gusti selamatkan kami sadaya jamaah haji, menuju Masjid Nabawi rek ziarah ka makam Nabi, menuju Masjid Nabawi rek ziarah ka makam Nabi. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya ke awal Rabbul Ghafur, ya doa dipiatur, pengjajah tidulur, mugi jantan haji mabrur, pengjajah tidulur
jantan haji mabrur. Amin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia. Dalam hal ini akan diwakili atau dibawakan oleh yang terhormat Bapak Asep Saifuddin, Ketua KBHU Al-Musarofah Kecamatan Jati 7. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kepala Kemenang yang saat ini diwakili oleh Bapak KPU, Bapak Hairudin MAG, dan saya hormati Kepala Kaki DAU Haji Abu Mansur SAP MPD, dan saya hormati Bapak Camat, ada 5 kecamatan yang punya hadir, Kecamatan Jati 7, alhamdulillah. Kemudian Kertajati, Kecamatan Digung, Kecamatan Kasokala, dan Kecamatan Jawa. Mungkin yang mewakili kita hormati. Para KUA, Camat 5 kecamatan, Kecamatan Jati 7, Digung, Kertajati, Kasokala, dan Jawa. Kemudian Ketua Yayasan Jamu Alim, yang itu yayasan yang membawahi yang KBH Musyawarah. Kemudian Balita yang itu yang terhormati Ketua DKM Alikmah yang terhormati pengurus KBH, Ketua KBH Al-Musyawarah jadi 7, KBH Al-Multajam Ibu, KBH Jamiat itu terjadi. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah haji tahun 2024. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh-seluruhnya, karena hari ini kita diberikan nikmat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia, rumah Allah, di Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan syukur ini, sebagaimana janji Allah, barang siapa manusia yang bersyukur maka Allah tambah. Jadi kalau kita pengen nambah rezekinya, nambah sehat, nambah usahanya, nambah hasilnya, kuncinya yaitu kata Allah bersyukur. Jadi Bapak Ibu, tadi rahimahullah, kalau kita ingin sukses bersyukur kata Allah. Jadi kalau banyak-banyak bersyukur maka Allah akan mengatur
semakin banyak nikmat-nikmat yang ditambahkan kepada kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur nikmat Allah. Kemudian kita juga bersyukur atas nikmat iman, Islam, ihsan yang senantiasa ketika umat ini yang memberikan makna kehidupan kita, sehingga dengan iman kita semua yakin bahwa hidup ini penuh dengan keyakinan, karena tanpa keimanan kita tidak akan bisa melakukan kebaikan, karena kebaikan itu balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlihat. Pahala itu tidak terlihat, tapi dengan keimanan kita sholat, kita zakat, puasa, semuanya kita lakukan dengan rasa keimanan. Insya Allah ini adalah iman. Kemudian kita nikmat Islam sehingga kita ini bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sholat, lima waktu dan sebagainya. Itu kewajiban dunia. Insya Allah dengan dasar iman kemudian kita melakukan kewajiban sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi nikmat Islam itu bagaimana kita merasakan, ya, bagaimana merasakan saudara-saudara kita walaupun jauh di negeri sana di Palestina yang sedang teraniaya, kita merasakan sedihnya, merasakan lukanya, kesejarahannya kita merasakan. Itulah bukti keislaman kita bahwa Islam itu adalah bersaudara. Jadi saudara-saudara kita bukan hanya di Indonesia, semua yang umat Islam di dunia itu adalah saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad SAW dan rahmatan lil alamin. Kebijukan semuanya. Karena pada hari ini juga kegiatan pembukaan bimbingan masjid haji kita mengadakan tolong Palestina. Jadi Bapak Ibu yang belum mengeluarkan infaknya, mari kita kasih tawarkan melalui Kemenag Agama, kita akan menyalurkan bantuan kita kepada Palestina. Kemudian tentang ikan yang senantiasa itu tertanam dalam hati kita, ikan itu ketika dimanapun kita berada, maka kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita begitu, kita bisa merasa diamati oleh Allah sehingga hidupnya kita berdoa kepada Allah. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita dimasukkan kepada umat Nabi Muhammad yang istiqomah, dimasukkan kepada umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengakhirkan segala contoh-contoh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di rumah dengan Rasulullah, yang banyak Rasulullah. Kita menunjukkan anak dengan Rasulullah dan Rasulullah. Kita berpikir dengan Rasulullah dan Rasulullah. Kita keluar rumah dengan Rasulullah. Semua yang kita lakukan di dunia ini, bayangkan bahwa kita yang sedang contoh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang terlewat. Hidup, makan, bermain, makan, mendidik anak, berkeluarga, kita gambarkan kita sedang mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk hari ini kita kumpul ini adalah contoh Nabi Muhammad bagaimana merajut ukhuwah Islam ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, pada kesempatan ini saya mewakili panitia pelaksana Alhamdulillah, ini momentum yang ditunggu-tunggu. Kalau jamaah haji yang sudah masuk dan sudah datang itu berdebar-debar ketika waktu jamaah haji itu, saya terpilih enggak ya? Saya mendapatkan deg-degan. Alhamdulillah, ketika diumumkan, kita dikasih tahu oleh para KPH dan KUA semuanya, akhirnya kita terpilih. Alhamdulillah. Hari ini kita menginjak ke acara pertama kali karena ini pembukaan manasik haji. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya, amin. Semuanya bisa terus menjaga kesehatannya sehingga kita pada hari hanya kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Insya Allah. Sudah alhamdulillah kegiatan ini kita gabungkan 3 KBH. Ya, KBH. Jadi ini ada 3 KBH. KBH Al-Musyawarah yang ada di Jati 7.
jam itu dihitung. Jumlah jamaahnya ada 24 jamaah, laki-laki 21, perempuannya ada 25. Kemudian umat yang saja jumlahnya ada 46, laki-laki 21, perempuan 25. Kemudian kabinet yang kami turun itu gabungan dari 3 kecamatan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten dan Kabupaten. Ya, itu ada 52 jamaah, laki-laki 28, perempuannya 24. Insya hari ini kita hadir semua dan melaksanakan acara pembukaan. Kemudian kami dari panitia juga mohon maaf apabila ada banyak kekurangan selama proses dari awal datang Bapak Ibu mungkin biasanya kalau jemaah ini semangat tuh. Kita juga peduli panitia. Panitia itu kumpul jam 6:30. Itu jemaah itu jam 6 ada yang datang. Di luar biasa semangatnya. Alhamdulillah. Jadi mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan kami juga menyadari ini adalah kejelasan kekurangan tadi. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin kami sebagai panitia sekali lagi saya mohon maaf dan insya Allah nanti kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan di KPH masing-masing. Jadi dari mulai tanggal 2 ini ya. Jadi dari tanggal 2 Sabtu depan ini, Sabtu Minggu, nanti kemudian lagi Sabtu Minggu, kemudian Sabtu Minggu. Nah, selama berapa? 14 kali pertemuan. Jadi wayangnya dan Bapak Ibu jamaah haji luangkan waktunya untuk melaksanakan bimbingan haji di KPH. Karena bagaimanapun ini satu hal yang penting bagi kita. Karena insya Allah para pemimpin akan mengarahkan pemimpin Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari mulai yang datang sampai yang bisa dilakukan praktek kali praktek. Pada intinya Bapak Ibu harus kita meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan manasik haji setiap hari takbiran ini. Insya Allah di luar itu pun kami dari KPH siap membimbing Bapak Ibu berkonsultasi, menanyakan lewat PA, lewat apapun, menanyakan tentang manasik silakan Bapak Ibu. Apapun silakan. Kami sebagai pelayan Bapak Ibu dan kami menjadikan pelayan yang terbaik, menjadikan Bapak Ibu menjadikan haji mabrur dan mabrur. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asep yang telah menyampaikan laporan ke panitia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kepada acara yang ketiga yaitu doa. Doa diralat tadi kami sampaikan Bapak Haji Hasan. Sekarang diralat yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Samsuri dari KBIHU Al-Musarofah. Untuk itu kami persilakan. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan wa maghfiratan Allahumma qawwina min saqatil wa najatan min an-nar Allahumma barik lana wa iyyaka fi umurina wa fi rizqina wa fi awladina wa fi tijaratina wa fi ma'isyatina wa fi mazra'atina khususan fi rizq jamaah haji 2020. Allahumma sudna ziyaratahu fi kulli sana Allahumma assalna wa minkas sana wa ilayka ya'udus sana Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka hadir yang mewakili Pak Kepala Kantor, yaitu Pak Kasubag TU bersama Pak Kasih Haji yang saya hormati, Pak Kepala KUA Kecamatan Jati 7, Kecamatan Kertajati, Ligung, dari Dauan dan Kasokandel mungkin belum hadir, yang saya hormati Pak Kepala Desa Jati 7, yang saya hormati Pak Kepala Desa Panongan juga hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati jajaran pengurus, Pak Ketua KBIHU Al-Musarofah Kecamatan Jati 7 beserta jajaran KBHU dari 4 kecamatan yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati pengurus haji Kecamatan Jati 7 beserta para pengurus dari 4 kecamatan yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati Pak Ketua DKM Masjid Besar Al-Hikmah Desa Jati 7 beserta jajaran pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu para calon jemaah haji Jati 7, Ligung, Kertajati, Dauan, Kasokandel yang hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama, dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, sampai pada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan tentunya amanat beliau Pak Bupati, karena tadi pagi saya izin terlebih dahulu kepada beliau. Kebetulan di hari ini dengan waktu dan jam yang sama, sebenarnya saya harus hadir pribadi di Argalingga dalam rangka acara puncak Food for Free, Pak. Tapi saya izin sama beliau karena satu tempat pembukaan kegiatan ini ada di Kecamatan Jati 7, jadi simpuling izin namun berhadir. Alhamdulillah saya diberikan izin sehingga bisa hadir bersilaturahmi dengan para calon jemaah haji dalam kesempatan ini. Serta saya sampaikan amanat Pak Bupati, salam kanggo sadayana para calon jemaah haji anu dinten ieu ngawitan bade pembukaan kegiatan manasik di Kecamatan Jati 7, Kertajati, Ligung, Dauan, sareng Kasokandel. Mudah-mudahan sadayana dipaparin sehat aya di perlindungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Pak Bupati. Semoga tetap senantiasa diberikan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan sebagai pimpinan daerah Kabupaten Majalengka. Beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang pertama rasa terima kasih dan berbangga atas kepercayaan dari Kementerian Agama Kabupaten Majalengka bahwa tempat penyelenggaraan kegiatan pembukaan manasik tahun haji 2024
untuk 5 kecamatan. Alhamdulillah di Kecamatan Jati 7 yang tempatnya dipusatkan di Masjid Besar Al-Hikmah. Sebetulnya Pak Haji Asep sudah memiliki tempat ya di KBIHU Al Musarrofah, tapi karena mungkin jumlah pesertanya banyak ya, sehingga lebih efektif dengan waktu, lebih efektif dengan tempat dan sebagainya, sehingga dilaksanakan di masjid ini. Pak Kepala Kemenang atau yang mewakili, mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan efektif, bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan bersama. Yang kedua, saya sampaikan tentunya seiring doa dari kami juga mewakili camat yang lain dari Ligung, Kertajati, Dawan, Kasokandel, karena beliau-beliau semua berada di Argalingga Pak, sehingga mohon maaf rekan-rekan saya tidak bisa hadir menyertai kegiatan ini karena berada di sana. Biasanya para camat hadir bersama Pak, tapi karena momennya bersamaan sehingga mereka juga beliau-beliau ada di Argalingga. Tapi tip salam juga ya untuk Bapak Ibu semua, dan kami turut mendoakan ya, turut memberikan selamat kepada Bapak Ibu atas kuota haji yang didapatkan oleh Bapak Ibu sehingga bisa berangkat tahun haji 2024. Mudah-mudahan dari mulai pelaksanaan manasik yang dimulai pembukanya hari ini, rangkaian berikutnya sampai dengan pemberangkatan dan melaksanakan rangkaian ibadah di tanah suci, Allah senantiasa memberikan sehat, umur panjang, memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan semuanya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya nikmat yang diberikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mendapatkan kuota juga, lahiriahnya diatur oleh Kementerian Agama, tapi hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya harus kita syukuri bersama. Sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa, yang paling penting adalah kita sehat, bisa melaksanakan rangkaian ibadah termasuk manasik dan rangkaian ibadah-ibadah wajib nanti pada saatnya di tanah suci. Kami terus serta mendoakan, terus serta berbangga, dan terus serta berbahagia. Yang berikutnya Bapak Ibu, mungkin saya secara penampilan agak berbeda karena saya diperintahkan beliau Pak Bupati harus menggunakan sal Palestina Pak. Ya, biasanya ada sama cara pakai sorban gitu. Ya, jadi hari ini dan berikutnya dalam kesempatan bertemu dengan masyarakat, ya kami akan memakai sal karena ada himbauan dari beliau Pak Bupati. Pertama, Pak Bupati menghimbau kepada semua kepala OPD instansi agar mendoakan, ya, mendoakan para pejuang Palestina, mendoakan warga Palestina yang notabene Muslim. Kemudian juga mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggal dunia karena menjadi korban mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahiriah berikutnya apa yang disampaikan dan diperintahkan Pak Bupati, tentunya kita diwajibkan memberikan donasi, ya, sehingga hari ini pun dalam kegiatan ini pun saya menyampaikan agar Bapak Ibu bertambah kenikmatan, bertambah rezekinya, termasuk mendoakan mereka warga Muslim, diantaranya adalah termasuk ibadah. Sehingga kami berharap dan kami mohon panitia dengan rekan-rekan pengurusnya ya bisa berkeliling untuk memberikan donasinya seikhlasnya untuk warga Palestina. Dan saya mohon kepada panitia penyelenggara Pak Haji Asep untuk bisa menyerahkan dan menyetorkan hasilnya secara langsung
ya ke Bajnas Kabupaten Majalengka. Rekeningnya mungkin nanti saya share ke Pak Haji Asep. Ya, jadi ditampung dalam satu kegiatan ini dapat berapa kita serahkan secara langsung dalam rangka donasi kemanusiaan sosial untuk warga Palestina. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan bahwa calon jemaah haji kita Kabupaten Majalengka di tahun 2024 tadi Pak Ketua Penyelenggara sudah menyampaikan ada 172 orang, hitungannya tiap kecamatan. Yang paling saya ingat jadi 7. Ada 74 menurut Pak Haji Asep tadi, sehingga kalau 74 ada peningkatan dari tahun lalu yang 53 kalau tidak salah. Ya Pak Haji, alhamdulillah berarti ada peningkatan dalam situasi kondisi yang sudah normal, tidak COVID lagi, sehingga bertambah kurang lebih 20 orangan. Ya, untuk kecamatan Jaya 7, termasuk juga mudah-mudahan dari kecamatan yang lain, Ligung 46, Kertajati 52. Kalau Kasokana dengan Dawan saya juga tidak mendengarkan disampaikan Pak Haji Asep tadi. Ya. Oh digabung. Oh ya, jadi jumlah totalnya 172 orang. Dan pemberangkatan Bapak Ibu seperti biasa, karena kita sudah memiliki Bandara Internasional Jawa Barat BIJB, bahwa pemberangkatan tetap akan dilaksanakan dari BJIB Kertajati. Hanya pada saat pelaksanaannya hapunten, karena kita tidak memiliki tempat transit, ya. Jadi upami di sana muter heula ka Indramayu hitung-hitung jalan-jalan gitu. Ya. Nah, bade oke pemerintah daerah Kabupaten Majalengka membangun umroh park di area Aero City, itu juga baru perencanaan. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan dan warga kita Kabupaten Majalengka tidak dibawa ke Indramayu. Ya. Tapi bisa ditempatkan di umroh parknya yang ada di Aero City sekitar kawasan Palasa. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana pemerintah daerah. Jadi hapunten kalau sampai dengan saat ini ya jemaah haji warga Kabupaten Majalengka masih di tanah muter gitu. Berangkatna ka Indramayu heula teras ka Pendopo. Tapi biasanya upami pulangna Pak Bupati suka memberikan kebijakan seizin dengan Kementerian dan Kementerian Agama dan Perhubungan, sehingga biasanya warga Majalengka Aisyah kalian pulang mah ya henteu ditandak puter deui bisi tos lieur naik pesawat tos aktivitas ibadah di tanah suci, sehingga biasanya jemput dari bandara pulang itu kalau warga dari Kabupaten Majalengka. Kalau dari kabupaten lain tetap ya ke asrama haji di Indramayu. Kemudian juga kalau tahun kemarin baru 7 kabupaten kota, mudah-mudahan di tahun 2024 juga ada peningkatan seiring dengan operasionalnya BIJB Kertajati. Ya, ayeuna nama bade ka Bali oge mencekap 1,5 jam, simkuring kamari launching kaping 28, da eta mah gratis gitu. Ya, itu bayar termasuk difasilitasi ku BIJB. Itu informasi didugikeun eta manawi yang dapat tersampaikan dalam kesempatan ini. Yang terakhir sekali lagi saya mendoakan warga para calon jemaah haji mudah-mudahan dari hari ini dapat mengikuti rangkaian ibadah manasik sampai dengan kepada pelaksanaan pemberangkatan dan sampai dengan melaksanakan ibadah di tanah suci, sehingga Bapak Ibu bisa kembali ke tanah air nanti tahun depan dengan umur panjang, kelancaran dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Camat Jati 7. Semoga beliau diberi kesehatan dan sukses selalu dalam meniti karirnya, amin. Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat di tengah-tengah kesibukan beliau. Ada acara dengan Pak Bupati, tapi beliau lebih memilih izin ke beliau, ke Pak Bupati, memilih bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, warga Kecamatan Jati 7, Kertajati, Ligung, Dauan dan sekitarnya. Yang saya hormati Kepala KUA hadir di sini, Kecamatan Jati 7, Kecamatan Kertajati. Terima kasih Pak. Ligung juga alhamdulillah hadir bersama-sama dengan kita semua. Yang saya hormati para kasepuhan, para pinisepuh, para ulama, para asatidz, dari ketua dan pengurus KBIHU Jam'iyatus Surur, kemudian Sohibul Beb Al Musharrafah, dan dari Ligung Al Multazam. Ini di jajaran pengurus KBIH banyak sekali senior-senior saya di Kementerian Agama, ada Pak Haji Ajam, Pak Haji Masrur dan lain sebagainya. Yang saya hormati Pak Kubu di wilayah Kecamatan Jati 7 dan sekitarnya. Yang saya hormati Ketua DKM Al Hikmah Masjid Besar Jati 7. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, jamaah calon haji yang tergabung dalam 3 KBIHU. Saya datang dari Majalengka ke sini bersama Pak Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pak Kiai Haji Abu Mansur, kemudian dari jajaran pelaksana di Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita sampai hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting adalah alhamdulillah Bapak dan Ibu menjadi bagian dari calon-calon tamu Allah di tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali sambutan ini tentu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa seyogianya yang hadir ke sini bersua dengan para kesepuhan Bapak dan Ibu semua itu adalah Pak Kepala Kantor, Pak Dr. Haji Agus Sutisna MPD. Namun beliau pada hari ini sedang melaksanakan tugas di Jakarta, ya, menemui Pak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Oleh karena itu beliau menyampaikan salam saja kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, para kesepuhan semua yang saya hormati, bimbingan manasik merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting menjelang keberangkatan haji. Kenapa manasik ini penting Bapak dan Ibu sekalian? Karena berangkat haji tanpa dibekali dengan pengetahuan dan wawasan yang memadai itu dikhawatirkan akan mengancam terhadap keabsahan pelaksanaan haji itu sendiri. Dan ibadah haji itu adalah ibadah yang paling mahal, betul nggak Bapak dan Ibu? Sudah mahal, waktunya tidak bisa diulang, ya. Kemudian tempatnya juga mau tidak mau sudah ditentukan juga oleh ajaran agama. Dalam berhaji dikenal dengan istilah mikot makani dan mikot zamani. Ketentuan waktu dan ketentuan tempat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebetulan tempatnya jauh di Timur Tengah, maka kita harus terbang naik pesawat ke sana. Tidak bisa jalan kaki, tidak bisa naik sepeda, tidak bisa naik motor, tidak bisa naik mobil. Kalaupun kemudian kita melihat, membaca di berbagai artikel ada orang yang naik sepeda ke Saudi, toh pada akhirnya kan tidak melulu naik sepeda begitu, paling tidak kan naik kapal laut begitu. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau sholat bisa di mana saja kan ya. Kalau haji kan tidak. Oleh karena itu sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu adalah merupakan insan-insan yang paling berbahagia. Karena penantian dari tahun berapa daftar itu? 2012 ya. Mungkin saja ada yang 2013 awal, pada akhirnya terpanggil mengikuti bimbingan manasik. Saya hanya cerita saja ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka menguatkan tentang apa yang saya sampaikan bahwa manasik ini penting. Saya jadi petugas haji tahun 2013 pada saat itu yang pertama. Ketika tawaf, Bapak dan Ibu, saya mendapati seorang bapak-bapak itu yang usianya sudah cukup tua, ngaleh-leh di tempat di pinggir Ka'bah teh, di pinggirnya, jauh dari tempat orang melakukan tawaf. Saya tanya, Ki atuh kunaon salik wae numawi capek jang kana bapak teh. Ari kitu tos kenging sabaraha puteran kata saya. Duka teuing 11, teuing 12 puteran saurna teh gitu ya. Aki atuh seueur-seueur teuing 11 atawa 12. Pan dipiwarang nagingan 7 sanes. Beuda atuh ningali batur beuteun eureun tuluy wae cenah gitu. Jadi hal seperti itu menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak semua jamaah calon haji itu memiliki wawasan pengetahuan yang memadai terhadap bagaimana pelaksanaan haji di Saudi Arabia. Makanya Bapak dan Ibu, bimbingan manasik itu berjenjang yang sengaja disiapkan oleh pemerintah skenarionya itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu akan dimanasik di tingkat KBIH, diawali pada hari ini sebanyak 15 pertemuan. Setelah selesai di tingkat KBIH, nanti ke jenjang berikutnya yaitu manasik di tingkat kecamatan. Biasanya sebanyak 6 kali pertemuan. Selesai dari tingkat kecamatan, Bapak dan Ibu juga diwajibkan mengikuti manasik haji tingkat kabupaten. Jumlahnya 2 kali pertemuan yang disebut dengan bimbingan manasik massal. Jadi itu diharapkan dengan manasik Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu bisa memiliki pengetahuan wawasan tentang berhaji. Oleh karena itu, selamat melaksanakan manasik, ikuti dengan serius, kemudian ikuti dengan seksama, dan insya Allah apa yang didapatkan dari manasik itu akan menjadi bekal kita nanti ketika berangkat ke Saudi Arabia. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan 3 hal dalam kesempatan ini, bahwa ada 3 isu strategis yang terkait dengan haji di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah isu tentang antrian, yang kedua adalah isu tentang pembiayaan, dan yang ketiga adalah isu tentang layanan. Yang pertama, isu tentang antrian. Bapak dan Ibu beruntung daftar 2012, berangkat tahun ini 2024 ya. 2012 ini juga sudah akhir kan, sebab yang 2012 awal itu diberangkatkan tahun 2023. Kalau Bapak Ibu daftar tidak 2012 tapi hari ini 2023 bulan November, Bapak Ibu bisa berangkat 21 tahun yang akan datang. Karena antrian di Kabupaten Majalengka itu sudah 21 tahun. Kalau Bapak Ibu daftar di Bekasi, antriannya 28 tahun. Kalau Bapak Ibu daftarnya di Bantaeng, di Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, antriannya 44 sampai 45 tahun. Kalau Bapak Ibu daftarnya di negara Turki, tahu negara Turki Bapak dan Ibu? Bukan turunan kidul ya. Turki di sana di wilayah Eropa, antriannya menurut sebuah artikel yang saya baca adalah 78 tahun. Kalau Bapak dan Ibu daftar hajinya di negara tetangga, di Malaysia, di Kuala Lumpur lah, ya, ibu kota negara Malaysia,
menurut artikel juga yang saya baca, menurut berita media sosial yang saya lihat, antriannya sudah di atas 100 tahun. Jadi luar biasa anugerah ini Bapak dan Ibu, sangat bersyukur sekali kita. Mudah-mudahan pada waktunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini isu antrian ya, makanya saya lihat dalam daftar ya di Siskohat Kabupaten Majalengka tahun 2023 ada 455 calon jamaah haji yang membatalkan pendaftarannya. Kenapa? Karena cangkel ngantosan. Ya. Beliau-beliau ini yang membatalkan pendaftaran ini memilih umroh. Ya. Nah ini yang saya sayangkan Bapak dan Ibu. Padahal numutkeun simkuring ulah sanes ulah umroh mamangga ngan ari dugi ka ngabatalkeun haji mah kirang sae. Upami pada umroh kantun muka ceng-celengan ayat domba seueur ical sapalih begitu kan, atanapi engke ngantos-santos panen keun daftar haji mah setoran awal nu 25 juta teh kenging diganggu. Naon margina mungkin ini perlu ya pendapat para ulama, para kasepuhan, karena berhaji ini menurut saya itu hukumnya adalah wajib. Paling tidak ngagugurkeun kewajiban ari urang tos gaduh nomor porsi mah handas ka umuran atanapi henteu eta mah urusan Gusti Allah, bukan urusan kita. Ari umroh mah itu hukumnya adalah sunnah. Kalau bisa itu menggunakan sumber dana yang lain. Ya. Yang daftar kemarin selama 2023 itu ada 850-an. Jadi hampir 50% yang melakukan pembatalan. Ya. Toh daripada pembatalan sekarang kalau memang ada yang sakit permanen atau kemudian meninggal dunia, lebih baik dilimpahkan. Sebab aturannya sudah beberapa tahun berjalan, walaupun belum masuk nominasi, yang namanya jamaah calon haji bisa melimpahkan nomor porsinya kepada ahli waris. Ya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu, kaitannya dengan isu antrian. Kemudian yang kedua, terkait dengan haji itu yang sedang hangat dibicarakan adalah isu terkait dengan pembiayaan. Bapak dan Ibu sering lihat di televisi berapa biaya haji yang sudah disahkan oleh Panja di DPR RI? 93,4 juta. Apakah sebesar itu dibayar semua oleh Bapak dan Ibu? Tidak. Karena apa? Karena ada dana manfaat yang dikeluarkan oleh BPKH untuk setiap calon jamaah haji. Berapa besar dana manfaat itu diperoleh? DPR mengusulkan agar pembagiannya 60-40. 60 ditanggung oleh jamaah, 40 ditanggung oleh BPKH. Walaupun BPKH sendiri pada awalnya menyanggupi 70-30, 70 oleh jamaah, 30 oleh BPKH. Sehingga yang 93,4 sampai hari ini skemanya adalah 56 ditanggung oleh jamaah, 37 ditanggung oleh BPKH. Jantan siapkan artos 50 genap juta. Tapi sana 50 genap, margi urang tos nyimpen di setoran awal 25 juta. Berarti 50 genap dikirangan 25 juta. Dengan catatan kalau hasil panja itu tidak ada perubahan di dalam pleno DPR RI. Prosesnya masih panjang Bapak dan Ibu. Dipanjang ke diplenokeun ku DPR RI, setelah selesai pleno di SK-kan, dikepreskan dalam bentuk keputusan presiden. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh, amin. Kalaupun ada penyesuaian. Ya, sebab kalau yang diusulkan oleh Kementerian Agama kemarin kan dihitung 105 ya. Hanya DPR kemudian melakukan telaahan, jadilah angka 93,4 dan tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi hal yang menurut saya patut disesalkan Bapak dan Ibu, tahun kemarin di 2023 aya nu tos selami ngantri tapi pada saatnya tidak bisa pelunasan. Ini yang harus diantisipasi oleh kita untuk tahun sekarang 2024.
ulah dubika Bapak Ibu terus ngiring manasik engke kapanggil pelunasan ternyata artosna teu aya. Akhirnya memilih untuk ditunda di tahun berikutnya. Oleh karena itu diniatkan Bapak dan Ibu dari sekarang ya nabung untuk pelunasan nanti, paling tidak kurang lebih 30 sampai 40 juta, malah simpen artos di bank. Nyicil tiap minggon sabaraha mampu na Ibu? 500.000 mampu tuh seminggu. Nah, sasasihna sabaraha kemampuan kita. Iya. Nah, sebab nanti interval pelunasan itu akan berlangsung antara bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya. Jadi siap-siap di bulan-bulan itu untuk melakukan pelunasan. Ya. Insyaallah lah kita yakin Bapak dan Ibu bahwa Allah akan menolong hambanya, apalagi yang memiliki niat yang baik. Kita diniatkan untuk berhaji ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, dan kita ke sana itu adalah dalam rangka bertamu ke rumah Allah. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian isu yang ketiga dalam haji itu adalah isu yang terkait dengan layanan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, layanan haji dari tahun ke tahun mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Dulu zaman saya di 2013 dan 2015 di Mekah itu dikasih makan hanya berapa kali begitu. Iya. Bahkan sebelumnya tidak dikasih makan sama sekali di Mekah itu. Iya. Sekarang di Mekah itu full dikasih makan, di Madinah full dikasih makan, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina full dikasih makan. Iya. Jadi dulu saya waktu petugas Bapak dan Ibu, ketika koper diperiksa oleh imigrasi, ada koper yang isinya magicom. Iya. Sabab kangge nyangu di Mekah, datang di Pasihan Sangu di Mekah teh. Bukan persoalan magicomnya, yang lebih mengagetkan lagi ketika petugas imigrasi memanggil saya sebagai petugas pada saat itu, dibuka magicom, di dalamnya ada uang sebanyak 300 juta rupiah. Dipanggil jamaahna, ieu teh kagungan saha kangge naon artos ageng-ageng nyanda ka ditu. Saur calon jamaah pada abdi teh katitipan ku anak, ku incu, ku tetangga hoyong meser emas Dubai. Ya. Jadi abdi nyanak artos teh lagi seueur. Nah, numutkeun sim kuring ibu, aya ibu teh ka Mekah teh bade balanja atau bade ibadah begitu nya. Ai balanja masa kabujeng nawe atuh gitu. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Bapak dan Ibu yang ahli hisab juga hati-hati ya. Jangan bawa terlalu banyak, tapi udah pintar bapak-bapak manusia kudut. Dititip-titipkan, ka istri dititipkan saselok, ka tetangga dijalukan dititipkan saselok. Memang pada ngebul wae di ditu teh Bapak. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terkait dengan layanan ini misalkan di Arafah juga sama ya. Diberi kasur, kemudian ada pendingin, tenda semi permanen. Di Mina juga sama ya. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada kami dari pihak Kementerian Agama, kenapa sih tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperpendek antrian? Kumaha cara nambah itu 21 tahun untuk Majalengka, tidak 44 tahun untuk Bantaeng dan Sidenreng Rapang. Ini agak sulit Bapak dan Ibu. Kenapa sulit? Karena ini menyangkut dengan ketersediaan tempat yang ada di Saudi Arabia. Kalau Masjidil Haram itu bisa diatasi, sebab kapasitasnya 500.000 bisa memuat calon jamaah, bisa disip, ya, per misalkan 2 jam sekali, tidak boleh lebih lama dari 2 jam di Masjidil Haram. Artinya setiap atau 1 jam, setiap 2 jam itu 1 juta. Kalau 24 jam bisa 12 juta Masjidil Haram. Padahal per tahun jumlah jamaah sedunia hanya kisaran antara 2,8 sampai 3 juta saja. Jadi bisa Masjidil Haram. Arafah masih luas Bapak dan Ibu. Bisa memungkinkan untuk dipadatkan jamaah diam di Arafah. Di Muzdalifah masih memungkinkan, yang jadi persoalan adalah di Mina. Sebab sampai hari ini belum ada fatwa ulama satupun, baik itu mufti di Saudi maupun Mesir, yang membolehkan pemerintah Saudi membangun gedung bertingkat
dan melaksanakan mabit di dalam gedung bertingkat itu. Padahal praktis ya, kalau menurut kita bangun aja hotel 20 lantai di Mina, ayo lantai hiji, lantai 2, lantai 12. Itu belum ada yang membolehkan para ulama. Space-nya itu tahun kemarin ya, itu hanya 0,8 per jamaah di Mina. Makanya ketika di Mina itu dipasang kasur tahun kemarin, banyak yang kemudian lebih memilih jamaah itu kasurnya diseret keluar, memilih mabit di luar tenda. Masalahnya apa? Masalahnya daya tampung, kapasitas. Upami nuju henteu di kasuran mah jamaah jika pindang biasa dientep. Aritos di kasuran mah terbiasa. Makanya sebagian ada yang menarik, diisukanlah oleh media, oh itu Indonesia menelantarkan jamaah untuk dilebetkan ke tenda, padahal kondisinya seperti itu ya. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, intinya saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya, kemudian diberi pengetahuan juga dalam berhaji dan bisa berangkat tahun 2024. Jadi ngadoa anak teh ulah kapanggil sebagai nominatif, kapanggil pelunasan. Ngadoa anak teh tiasa angkat. Margi aya rencangan simkuring ngiring seleksi petugas, ngadoa anak teh hoyong lulus. Diluluskan ku Gusti Allah teh, tapi teu diangkatkeun akhirna teh. Da Covid teh petugasna dipotongan 50% begitu. Ya, jadi ngadoa anak mudah-mudahan tiasa angkat. Insyaallah upami angkat mah dipaparin kesehatan ku Gusti Allah sareng dipasihan kelancaran kangge pelunasanna. Ya. Jadi terutama kesehatan Bapak dan Ibu yang harus dijaga itu, sebab sekarang yang namanya cuci darah itu tidak bisa diberangkatkan Bapak dan Ibu, termasuk pada kategori tidak istitoah. Yang cuci darah itu, kalau dulu bisa cuci darah di sana seminggu 2 kali diantar oleh para medis, beberapa tahun ke belakang ini sudah nggak bisa. Penyakit jantung stadium 4 itu dianggap tidak istitoah. Penyakit ginjal stadium 4 dianggap tidak istitoah. Cancer stadium 4 dianggap tidak istitoah. Paru-paru, ya, infeksi paru-paru TBC stadium tinggi itu juga dianggap tidak istitoah. Demensia, Bapak Ibu mengalami gangguan ya dalam berpikir, tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengenal orang lain, itu juga tidak akan diberangkatkan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk tamu-tamu Allah yang dinyatakan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Selamat mengikuti bimbingan manasik dan mari kita buka, mari kita awali pelaksanaan manasik di 3 KBIHU, yaitu di Jamiatus Surur, Al-Musyarafah dan Al-Multazam ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertua, yaitu dari Al-Musyarafah, kami panggil yang tertua Bapak Tete Rasya Saliman untuk ke depan. Lalu yang termuda yaitu Ibu Oon Onirah Oman sama untuk ke depan untuk pemasangan kalung nanti, dan diwakili oleh Ketua KPH. Yang dari Jamiatus Surur yaitu yang termuda Bapak Jajang Surya Nugraha untuk ke depan, dan Bapak Wali sama didampingi oleh Ketua KPIHU-nya. Yang berikut yaitu dari jamaah haji dari Ibu Al-Mutajab, yang tertua yaitu Bapak Tasgab Tasman Saramawi untuk ke depan, dan peserta termudanya yaitu Ibu Naif Ratnawati Omong Warsama. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Kasih PLU untuk mengalungkan tanda peserta.
Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Selesailah rangkaian acara pada hari ini. Upacara pembukaan sudah kita buka, sudah resmi, sekarang tinggal melaksanakan minggu-minggu. Nanti setelah istirahat sebentar akan dilanjutkan dengan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Arum Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Untuk itu silakan istirahat PPT atau Sampai